Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu informasi penting bagi orang-orang yang sedang berdoa. Adapun judulnya, ada 19 golongan orang yang dijamin Allah doanya akan dikabulkan. Coba cek apakah Anda termasuk. Setiap manusia yang beriman akan menjadikan yang namanya doa sebagai senjata utama dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah. Namun di dalam perjalanannya, orang yang berdoa belum tentu dikabulkan dengan segera. Maka untuk itu, agar kita mengetahui siapakah orang yang dikasihi oleh Allah dan dijamin doanya akan dikabulkan. Menurut beberapa hadis yang pernah kami baca, ada beberapa orang yang dijamin oleh Allah doanya akan dikabulkan. Di sini ada 19 golongan orang yang dijamin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang tersebut adalah yang pertama, yaitu orang yang teraniaya walaupun ia seorang yang kafir. Ini doanya akan sangat dikabulkan. Kemudian yang kedua, orang yang berdoa untuk saudaranya di tempat yang berjauhan. Jika kita menjadi orang yang suka mendoakan saudara kita yang jauh, maka doanya akan dikabulkan, dan orang yang mendoakan akan dikabulkan pula doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus golongan yang ketiga yang doanya akan dikabulkan yaitu orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa apapun ketika berdoa, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan waktu jika Anda sedang berpuasa, perbanyaklah untuk berdoa. Kemudian golongan orang yang keempat, yaitu orang yang sakit sampai datang kesembuhan. Ini juga doanya sangat mustajab. Maka janganlah Anda segan untuk datang kepada orang yang sedang sakit, kemudian Anda mendoakan, dan jika yang sakit itu mendoakan, maka Anda akan mudah terkabul doanya. Kemudian golongan orang yang kelima yang doanya dikabulkan yaitu orang yang terkena cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang susah sedang dicoba oleh Allah, ini kalau berdoa juga sangat mustajab doanya. Kemudian golongan yang keenam yang doanya akan dikabulkan yaitu orang yang sedang dalam bepergian atau musafir tetapi dalam tujuan tidak maksiat. Ini juga doanya sangat mustajab. Jika Anda sedang bepergian, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan. Kemudian golongan orang yang ketujuh yang doanya dikabulkan yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka ini juga doanya sangat mustajab. Maka janganlah Anda segan untuk mendoakan ketika Anda sedang berhaji atau sedang umroh kepada orang lain. Dan yang tidak sedang dalam perjalanan haji, mohonlah untuk didoakan. Kemudian golongan yang ke-8 yang doanya akan dikabulkan oleh Allah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Ini misalnya orang yang mengaji, orang yang senang berdakwah. Ini juga orang yang
berperang di jalan Allah dalam rangka memerangi kebodohan. Ya. Kemudian yang ke-9 yaitu golongan orang yang dikabulkan doanya, yaitu orang yang lanjut usia tetapi hidupnya selalu taat kepada Allah. Artinya tidak banyak maksiat. Ini juga doanya sangat mustajab. Maka mohonlah bantuan orang-orang yang lanjut usia untuk mendoakan kita. Tetapi orang yang sholih. Kemudian golongan yang ke-10 yang doanya dikabulkan yaitu orang yang membantu orang yang sedang kesulitan. Jadi kalau ada orang yang sedang kesulitan, jangan malah mencibir atau mencela, tetapi bantulah orang tersebut karena ia akan mendoakan kita dan doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian golongan orang yang ke-11 yang doanya akan dikabulkan yaitu orang yang disantuni kepada yang menyantuni. Jadi orang yang bersedekah, kemudian ia didoakan oleh orang yang disedekahi, ia akan dikabulkan doanya. Kemudian golongan orang yang dikabulkan doanya yaitu yang ke-12, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini juga doanya akan mustajab dan dikabulkan Allah. Kemudian golongan orang yang ke-13 yang doanya terkabul yaitu orang yang banyak berjasa terhadap masyarakat. Apakah Anda sudah termasuk itu atau belum? Jika Anda banyak jasanya kepada masyarakat, doanya juga akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ke-14 yaitu orang yang membiasakan berdoa di waktu senang. Jadi ketika di waktu senang janganlah lupa untuk berdoa. Ya, doanya akan dikabulkan. Jangan hanya ketika susah saja ya. Kemudian doa anak kepada orang tua ini termasuk golongan manusia yang ke-15 yang doanya juga akan dikabulkan. Kemudian golongan yang ke-16 yaitu orang tua terhadap anaknya. Itu juga doanya sangat mustajab dan dikabulkan oleh Allah. Kemudian golongan orang yang ke-17 yaitu pemimpin yang adil dan bijaksana, maka doanya juga sangat mustajab. Kemudian yang ke-18 yaitu segolongan orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang soleh juga doanya akan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ke-19 yang doanya akan dikabulkan yaitu orang yang berdoa dengan menyertakan Ismul A'zam dalam doanya. Apakah Anda sudah tahu atau belum? Maka seringlah ya, membuka atau boleh menyetel YouTube yang menyampaikan masalah hebatnya Ismul A'zam. Demikianlah di antara orang-orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda termasuk yang demikian sehingga Anda doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.